kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Jadi kalau Jokowinya ini menjadi white paper, kemudian nanti Gibrannya akan menjadi black paper. Teman-teman, kali ini kita akan mereaksikan sebuah buku kontroversial yang ditulis oleh Dr. Tifa dengan judul, Jokowi White Paper. Dari judulnya seakan-akan ilmiah, namun ketika kita buka dan telusuri, ternyata isinya syarat dengan nada kebencian terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah ini sebuah penelitian yang objektif, atau sekadar pelampiasan emosi yang dibungkus dengan kata-kata akademis? Ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia? Ya, Oke. Sudah ada dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena Di dibawa, PBB? Ya, PBB. akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Dikit ya, saya koreksi. Sebetulnya buku ini sudah bisa diterima oleh para pemesan mungkin atau pembeli atau peminat di hari ini. Cuma kita bahas buku kontroversial. Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa ya elah, tipek. Hari gini lu suruh baca buku, sorry ya. Mana buku lu itu isinya mengadu domba, memecah belah sesama anak bangsa. Ya ampun, ngapain lu suruh baca buku, ngapain? Hah? Terus katanya lagi lu tuh seorang peneliti. Pertanyaan gua, sejak kapan lu jadi peneliti? Sejak kapan? Sejak kapan lu jadi peneliti, ha? Bukannya profesi lu itu katanya seorang dokter. Nah, setahu gua, seorang dokter itu adalah mengobati pasien-pasien yang sakit, ya kan? Nah, sekarang lu obatin aja tuh pasien-pasien yang sakit itu, terutama yang sakit hati, seperti Roy Panci dan juga Rismond, ya, dan juga rombongan Egy Sujana tuh, ya kan, Ozinudin. Nah, lu obatin tuh, termasuk diri lu sendiri. Katanya lu dokter. Nggak nyambung tahu, dokter nyelidiki ijazah orang. Aduh, tipeng, ya ampun, kapan tobat lu, tipeng. Pertanyaan gua, kenapa sih ijazah Pak Jokowi aja yang lu teliti, yang lu selidiki, padahal masih ada tuh mantan-mantan presiden lainnya seperti Bu Megawati Soekarno Putri, terus Pak SBY. Kenapa lu beraninya hanya sama Pak Jokowi? Kenapa? Padahal rektornya, ya, Ibu Opa itu sudah mengklarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, kenapa lu masih ngotot? Kenapa? Takut lo, jagoan lo kalah lagi di 2029 nanti kalau Pak Jokowi masih eksis di perpolitikan Indonesia. Takut lo. Ayo, nanti kalau Pak Jokowi masih eksis, dipastikan jagoan lah yang lu usung itu keok lagi, gitu kan? Ya kan? Nah, kalau jagoan yang lu usung keok lagi, otomatis harapan lu mau jadi menteri gak bisa gitu. Kan kemarin lu ngomong mau jadi menteri. Aduh, tipek. Ketahuan, ya lu ketahuan. Ya kan? Dan juga dulu di 2014 katanya lu mendukung Pak Jokowi, ya kan? Oke lah. Tapi lu sakit hati karena nggak dapat jabatan, nggak dikasih jabatan, nggak dilirik sama Pak Jokowi, ya kan? Makanya sampai sekarang sakit hati lu. Kan kemarin lu sendiri yang ngomong mau jadi menteri. Ayo. Alah, nggak usah sandiwara segala, tipeng, semuanya udah ketahuan. Tai lu. Ketika kita membaca lembar demi lembar, terlihat jelas bagaimana buku ini dibangun dengan narasi yang berat sebelah. Kritik boleh, itu wajar dalam demokrasi. Tapi ketika kritik berubah menjadi serangan personal, penuh tuduhan tanpa dasar yang kuat, maka kita perlu bertanya, di mana letak ilmiahnya? Buku ini seakan tidak lagi mencari kebenaran,
melainkan hanya berusaha membentuk opini negatif tentang sosok Jokowi. Padahal, kita tahu bersama, Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rakyat biasa, dari desa kecil, dan mampu membawa Indonesia menuju perubahan besar. Namun dalam buku ini, semua itu seakan dihapus dan ditutupi oleh rasa benci. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termo kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Jadi kalau Jokowinya ini menjadi white paper, kemudian nanti Gibrannya akan menjadi black paper. Bukan paper ya, tapi paper. Bukan paper ya, tapi paper. Teman-teman, melalui reaksi ini saya ingin mengajak kita semua lebih bijak dalam menilai. Jangan mudah termakan oleh tulisan yang penuh kebencian, meskipun dikemas dalam bentuk penelitian atau buku. Kritik boleh, berbeda pendapat juga boleh, tapi kebencian yang membabi buta tidak akan membawa manfaat bagi bangsa. Pada akhirnya, sebesar apapun usaha untuk menjatuhkan, sejarah akan mencatat bahwa Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang telah memberikan warna penting dalam perjalanan negeri ini. Dan kebencian tidak akan mampu menghapus jejak itu.